Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya akan membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, kita harus tahu dulu ya definisi dari nilai mutlak. Oke. Nilai mutlak X min P dapat diartikan menjadi X min P untuk X yang lebih dari sama dengan P. Dapat diartikan menjadi min X plus P untuk X kurang dari P. Nah, X lebih dari sama dengan P dan X kurang dari P ini menyatakan domainnya. Kita peroleh dari mana? Diperoleh dari mencari pembuat nol yang ada di dalam nilai mutlak. Kebetulan untuk ini yang pertama, definisi yang pertama saya menuliskannya X min P. Maka saya menulis di sini X min P sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan P. Maka domainnya di sini pakainya P. Ya. Atau secara umum definisinya seperti ini. Nilai mutlak AX plus B itu menjadi AX plus B untuk X yang lebih dari sama dengan min B per A dan menjadi min AX min B untuk X yang kurang dari min B per A. Sama seperti yang di atas, min B per A itu diperoleh dari mencari pembuat nol yang ada di dalam nilai mutlak. Nah, AX plus B sama dengan 0, maka kita dapat AX sama dengan min B, sehingga X sama dengan min B per A. Bagaimana? Jelas? Ya, kalau bingung, seperti ini saja. Untuk membuka nilai mutlak, itu yang pertama tinggal bilangkan nilai mutlak. Lalu yang kedua itu tinggal dikalikan dengan negatif seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke contohnya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan 5. Oke, kita jawab. Nah, yang pertama pakai konsep dasar dulu. Kenapa konsep dasar penting? Karena untuk menyelesaikan soal-soal SBMPTN ataupun UTBK itu pasti menggunakan konsep dasar yang sudah dikaitkan dengan materi yang lain. Nah, dengan definisi nilai mutlak tadi, maka bisa saya tuliskan jadi seperti ini. Nilai mutlak X min 2 sama dengan X min 2 untuk X lebih dari 2 ya, sama dengan min X plus 2 untuk X yang kurang dari 2. Nah, sehingga penyelesaiannya pun akan ada 2 karena domainnya ada 2. Ya, yang pertama, untuk X yang kurang dari 2, maka nilai mutlaknya kita gunakan definisi yang bawah. Ya, jadi min X plus 2 sama dengan 5. Kita peroleh min X sama dengan 3, lalu kita peroleh X sama dengan min 3. Ya, sampai sini jangan terus selesai karena nilai X-nya harus dicek dulu apakah betul dia berada pada domainnya. Nah, min 3 itu kan ternyata memang kurang dari 2 sehingga min 3 itu memenuhi. Kita lanjut. Untuk domain yang kedua, X lebih dari sama dengan 2, maka nilai mutlaknya akan berubah menjadi X min 2. Sehingga X min 2 sama dengan 5 diperoleh X sama dengan 7. Ya, seperti yang tadi langkah A, karena 7 juga berada pada domain alias dia lebih dari sama dengan 2, maka memenuhi. Oh iya, barangkali ada yang bertanya, apakah selalu untuk yang pertama itu untuk domain yang kurang, yang kedua untuk domain yang lebih dari? Tidak, boleh dibolak-balik ya, boleh dibolak-balik penyelesaiannya. Oke. Nah, sehingga bisa saya tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah min 3,7. Ya, awas buat catatan, menuliskan domain itu harus menuliskan himpunan penyelesaian itu harus dari yang paling kecil dulu. Jadi harus min 3 dulu baru 7. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah,
Masih sama, masih soal yang tadi, soal yang pertama, tapi kali ini saya menggunakan cara ekspres. Apa sih cara ekspres itu? Cara ekspres itu sebetulnya saya hanya menyederhanakan dari yang konsep dasar tadi. Secara umum, penyelesaian dari nilai mutlak X min P sama dengan K cukup kalian selesaikan seperti ini. Jadi apapun yang ada di dalam nilai mutlak kita sama dengan K, dan yang satunya apapun yang dalam tanda mutlak kita sama dengan kan min K. Ya, maka untuk contoh yang pertama tadi, nilai mutlak X min 2 sama dengan 5, penyelesaiannya yang pertama cukup seperti ini. X min 2 sama dengan kan 5. Kita peroleh X sama dengan 7. Lalu X min 2 sama dengan kan min 5. Maka kita peroleh X sama dengan min 3. Nah, lebih mudah buat kalian bukan? Kalian tidak perlu mengecek lagi, karena ini pasti penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 3,7. Seperti saya tekankan yang tadi, himpunan penyelesaian harus dituliskan dari yang paling kecil. Meskipun ini tadi langkah pertama saya dapatkan 7, langkah kedua dapatkan min 3, nah himpunan penyelesaiannya bukan 7, min 3, tetapi tetap dituliskannya min 3,7. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Ya, kita lanjut ya. Untuk lebih memperjelas, saya lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x plus 5 sama dengan 7. Saya langsung aja pakai cara ekspresnya ya. Nanti mungkin kalian bisa membuktikan sendiri di rumah menggunakan konsep dasarnya apakah sama hasilnya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dengan cara ekspres yang pertama, apapun yang ada di dalam nilai mutlak sama dengan kan bilangan itu. Kebetulan untuk contoh ini 2x plus 5 sama dengan 7. Nah, kita dapat 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Lanjut. Lalu yang kedua, 2x plus 5 kita sama dengan kan min 7. Ya, maka kita dapat 2x sama dengan min 12, x sama dengan min 6. Sehingga bisa saya tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah min 6,1. Seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih.